Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wal maqalatut tasi'atu. Ini yang belakang kedengeran kan ya? Kedengeran ya? Wal maqalatut tasi'atu qala Jibrilu alaihi salam ya Muhammad, pakai domah boleh ya, ya Muhammadu, kita baca ikrofnya boleh. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun li'anna akhiral hayyi mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariduhu ay mufaridu man syi'ta bil mauti wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi li'annal ibada majziyuna bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Dan satu dulu, ada yang ketinggalan itu? Enggak ya? Cukup. Wal maqalatut tasi'atu, dan maqalah yang kesembilan dari bab sulasi. Qala Jibrilu alaihi salamu, berkata oleh malaikat Jibril alaihi salam, ya Muhammad, wahai Muhammad. Berarti ini malaikat Jibril ngasih pesan buat umat Nabi Muhammad melalui beliau, melalui Nabi Muhammad. Karena kalau memesan Rasul mah nggak bakal, masa Rasul pergi dipesan gitu. Ini mengingetin kita cuma melalui Rasul khitabnya. Wahai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah seperti yang kamu mau. Hiduplah seperti apa yang kamu mau. Fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya kamu akan mati. Silahkan hidup seperti apapun yang kalian mau, yang kita pengen, mau bener, mau daglok gi, kalau bahasa kita begitu, silahkan aja. Mau taat sama Allah, mau ngelawan sama Allah gi. Ish ma syi'ta, silahkan hidup seperti apa yang kamu mau. Fa innaka mayyitun, tapi ingat sesungguhnya kamu akan mati. Li'anna akhirul hayyi, karena bahwasanya akhir kehidupan mayyitun itu mati. Apalagi yang udah tua-tua ada ini.
Hah? Belum tentu. Iya. Ya. Paling kita kan tinggal 7 hari. Tinggal 7 hari. Ya kalau kagak besok Kamis ya Jumat. Kalau kagak Jumat ya Sabtu. Kalau kagak Sabtu ya Minggu. Kagak Minggu ya Senin. Kagak Senin ya Selasa. Kagak Selasa ya. Ingat tuh, silakan hidup seperti yang kalian mau, yang kita pengenin. Apa? Pengen apa? Pengen hidup seneng-seneng doang, silahkan gitu. Pengen hidup ngikutin kehobian kita doang, silahkan. Nggak ada yang larang, silahkan gitu. Kita jadi orang bener, ya silahkan. Kita jadi orang dablok, ya silahkan. Kita jadi hamba Allah yang soleh, silahkan. Kita mau jadi hamba Allah yang salah, ya silahkan. Ishma syi'ta, hiduplah seperti apa yang kamu mau, silahkan. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kamu nanti akan mati. Apalagi kita sering dibacain tuh sama kiai sama ustad, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua manusia itu pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna, kan gitu. Dan kalian akan menerima balasan dari apa yang kalian lakukan. Kalau kita baca ayat kursi, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau perbuatannya baik, ya dia nerima balasan baik. Kalau perbuatannya buruk, ya dia nerima balasan yang buruk. Ya silakan aja. Kita mau jadi orang baik, ya silahkan. Kita mau jadi orang yang buruk, ya silahkan. Tapi ingat, kita semua bakal mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kamu ya Muhammad bakal meninggal, mereka pun bakal meninggal. Yang kaya banget ya pasti akan mati. Yang hidupnya kurang kaya pun bakalan mati. Yang jabatannya paling tinggi sekalipun akan mati. Yang kagak punya jabatan pisan ya pasti bakal mati. Yang hidupnya selalu seneng-seneng ya pasti bakal mati. Yang hidupnya romannya rada kurang seneng ya pasti bakal mati. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Imam Ghazali juga bilang, semua yang kita miliki ini nanti pada akhirnya akan berpindah kepada orang lain. Kullu ma huwa laka famasiruhu ila ghairika. Semua yang kita punya nanti pada akhirnya akan berpindah kepada orang lain. Wa kullu ma anta fihi famasiruhu ila zawali. Dan kondisi yang sekarang kamu alami pasti nanti akan berpindah, akan berubah. Semuanya dengan kematian. Sekarang kita lagi seneng-seneng, ya pasti akan berganti, akan berakhir. Yang susah banget juga tetap pasti akan berakhir. Yang kaya banget, ya nanti tetap bakal ditinggal kekayaan, bakal berpindah buat bininya, buat anak-anaknya. Ingat, ya silakan aja. Kita mau hidup kayak gimana? Silakan aja. Ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah seperti apa yang kamu mau. Tapi ingat, kamu semua akan mati. Jangan lupa. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Dan cintailah, wa ahbib, dan cintailah man syi'ta, orang yang kamu mau. Dan cintailah orang yang kamu mau. Fa innaka mufariquhu,
maka sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Fa innaka, maka sesungguhnya dirimu, sesungguhnya kamu, mufarituhu, akan berpisah dengannya. Kita sekarang cinta banget sama bini kita, tetap meskipun katanya sehidup semati, tetap bakal berpisah. Apaan kok? Biar kata cinta banget dah. Apa? Mana lagi cakep-cakepnya kan? Kita cinta banget sama anak kita, tetap pasti bakal berpisah. Seneng banget sama teman-teman kita, seneng sama kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, tetap bakal berpisah. Semua kesenangan kita ada di dunia, apa seneng main, pasti bakal berpisah, ditinggalin mainannya. Yang seneng mancing pasti bakal ditinggalin jorannya. Yang sayang banget sama usahanya, sama warungnya, pasti bakal berpisah. Nanti bakal ditinggal. Apa? Ingat, ada lagi-lagi dengan kita meninggal, semua yang sekarang kita sayangin banget, yang kita cinta banget, pasti bakal kita tinggal. Memang tadi aku nggak mudu-mudu yang tua duluan ya. Bisa jadi yang udah belakangan, yang tua duluan. Bisa jadi yang tua duluan, yang udah belakangan, bisa jadi kan. Ingat, apalagi emang dunia saatun, dunia ini cuma beberapa saat doang, nggak bakal lama. Kalau semalam saya baca kitab Tanwirul Qulub, dunia itu kadgotu ahlamin, cuma bagaikan kembang tidur duluan, cuma bagaikan mimpi. Namanya mimpi, ya ntar gue pasti bangun. Bahasa semalam, ini 2 malam nih saya. Kemarin malam Rebo bahas mati juga, ini kan bahas mati juga. Ingat tuh, ad-dunya saat, dunia ini cuma beberapa saat doang. Makanya kita dipesan sama Rasul dari dulu kan, kun fit dunya ka'abiri sabil. Jadilah di dunia ini cuma sekedar kayak orang yang numpang lewat. Jadilah di dunia ini seperti para perantau. Karena kalau perantau itu pasti ingat pulang. Kalau kata almarhum Kiai Zainuddin MZ begitu katanya. Namanya perantau pasti ingat pulang. Kita masih hidup nih, meskipun sekarang gagah banget, meskipun sekarang jabatannya tinggi banget, tetap pasti bakal pindah, bakal berakhir, bakal mati. Dan semua yang kita senengin sekarang, apa dah yang kita senengin? Usaha kita, kerjaan kita, dagangan kita, jabatan kita, harta kita, yang kita sayangin banget, pasti bakal kita tinggalkan. Kecuali apa yang kita sedekahkan dan kita gunakan untuk berbuat baik, baru itu kita bawa nanti ke kuburan, kan gitu. Kita juga sering tuh dibacain, dibilangin, nanti ketika kita meninggal ada 3 yang ngiringin, yang 2 pulang, yang 1 ngikut nemenin kita di kuburan. Yang 2 itu yang kita sayangin banget dah, bini kita sama harta kita. Pulang lagi, biar kata bini kita katanya cinta banget sama kita, tetap begitu kita meninggal mau ogah dia nemenin. Ada di sini yang yang ada kok, begitu lakinya meninggal iseng di rumah, iseng. Takut ntar lakinya pulang lagi. Mengapa pulang lagi? Hah? Agak apa pulang lagi? Agak apa-apa. Lebecir kok. Wah,
Udah tuh. Yang pertama, Injaknya kenceng. biar kagak bangun lagi. Tuh. Yang pertama keluarga kita ngiringin tapi bakal pulang lagi. Anak kita biar katanya sayang banget sama bapaknya tetep aja ditinggal pulang juga. Yang nemenin kita cuma satu, amal perbuatan kita. Semua tuh kesenangan kita, kehobian kita, harta kita pasti bakal kita tinggalin. Makanya faj'alha qa'atan, jadikan semua yang kita punya ini untuk membantu perbuatan taat kita kepada Allah, agar semuanya nemenin kita di kuburan, kagak kita tinggalin semua. Ini mah semuanya ditinggal. Kalau syair dalam kitab Talil Qulub begitu syairnya. Gimana Ustaz? Harta yang kamu kumpulin sekarang itu pada akhirnya akan kamu tinggalkan untuk ahli waris. Rumah yang kamu bangun sekarang pada akhirnya akan hancur seiring dengan berjalannya waktu. Yang kita bawa ke kuburan ya cuma yang kita pakai untuk ngerjain amal baik yang bakal nemenin kita. Makanya jangan sampai kita tinggalin semua, kudu ada yang kita bawa. Kadang-kadang emang orang kampung kita salah paham juga. Ngapain sih nyari duit sampai segitunya, duit mah gak dibawa mati. Kurang pas itu, duit bisa dibawa mati. Cuma caranya bukan itu dimasukin ke koper dibawa ke kuburan, bukan. Duit yang kita punya kita pakai buat sedekah, kita pakai untuk berbuat baik, kita pakai buat jariah. Itu namanya duit yang dibawa mati gitu. Kata siapa duit nggak bisa dibawa mati? Bisa. Cuma caranya bukan dimasukin barang-barang ke kuburan, bukan. Kita pakai buat sedekah, kita pakai buat jariah. Itu duit kita yang kita bawa mati. Betul. Ai mufariqu man syi'ta, artinya berpisah dari orang yang kamu inginkan bil mauti dengan kematian. Tetap aja tadi tuh, cinta apapun kita sama istri kita, sama keluarga kita, sesayang apapun kita sama anak-anak kita, seseneng apapun kita sama kawan-kawan kita, nanti bakal kita tinggalin semua. Ya bisa jadi sih dia duluan yang ninggalin kita atau kita yang ninggalin dia duluan. Saya sayang banget sama Kong Haji Jaka, tetap aja. Bisa jadi dia ninggalin saya duluan. Bisa jadi saya ditinggalin dia duluan. Hah? Gitu. Apalagi kadang-kadang kita ini kan akrabnya cuma di dunia doang, bisa jadi kan begitu. Al akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun. Para kawan-kawan orang yang berteman di dunia itu nanti di sono sebagian mereka dengan sebagiannya menjadi musuh. Menjadi musuh. Karena begitu dihisab di hadapan Allah di masa penghakiman, itu yang dulu suka ngajak berbuat buruk ntar dituntut kan di sana. Ujung-ujungnya yang tadi di dunia pada akrab di sana pada berantem. Nah, salah-salahan. Lu sih lagian ngajak gua dulu gitu. Nah iya kan ujungnya temennya nyautin lah, lu aja yang mau. Al akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Gitu. Makanya silakan dah cintain siapapun yang kita mau, sayangin siapapun yang kita mau. Tapi ingat nanti bakal kita tinggalin semuanya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan kerjakan apa yang kamu mau, fa innaka majziyun bihi, maka sesungguhnya kamu
akan dibalas dengannya. Itu kerjakan apa yang kamu mau. Mau ngerjain kebaikan silahkan, ngerjain keburukan silahkan. Mau nolongin orang silahkan, mau benci sama orang, gede sama orang silahkan. Wa'mal masyita, kerjain apa yang kamu mau silahkan. Tapi ingat, fa'innaka majziyun bihi, kamu akan menerima balasan dari apa yang kamu lakukan. Li'annal ibadah majziyuna bi'amali, karena bahwasanya semua orang majziyuna akan dibalas bi'amalihim, sesuai dengan perbuatan mereka. Sering banget kita baca itu ayatnya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang ngerjain kebaikan sekecil apapun nanti di sono dia ngeliat perbuatannya dan mendapatkan balasannya. Yang ngerjain keburukan sekecil apapun nanti di sono dia lihat perbuatannya dan dia terima balasannya. Pasti tuh. Makanya sampai dari dulu juga kita dibacain kan, ittaqun nar walau bisyikki tamratin, takutlah terhadap neraka meskipun dengan sebutir kurma kan gitu. Karena sekecil apapun perbuatan baik kita pasti akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun perbuatan buruk kita pasti akan dibalas oleh Allah. Majziyuna bi'amalihi, kita semua akan menerima balasan dari apa yang kita kerjakan. Dan kadang-kadang balasannya bukan di akhirat doang lagi, ada juga yang langsung dikasih ke dunia. Hah? Iya. In khairan fa khairun, jika perbuatannya baik maka balasannya baik. Wa in syarran fa syarrun, dan jika perbuatannya buruk maka balasannya buruk. Tergantung kita dah. Kita mau diberikan balasan yang baik maka kerjakan kebaikan. Kalau kita mau dibalas dengan balasan yang buruk ya silahkan, kerjain apa yang kita mau. Kita mau nyakitin orang silahkan, kita mau jahatin orang mau nipu silahkan. Tapi ingat, itu semua nanti akan kita terima balasan. Kalau semalam saya baca tuh di kitab Tanwir, godaan tuwafan nufusu ma kasabat, nanti semua jiwa, semua orang akan menerima apa yang mereka kerjakan. Wa yahsuduz zari'una ma zara', para petani akan memanen apa yang mereka tanam. Ya orang nanam pohon, nanam benih mangga, ya pasti panennya buah mangga. Orang nanam benih duren, ya pasti panennya buah duren. Nanam padi, ya pasti panennya padi. Kalau kita nanamnya kebaikan, pasti kita nerima kebaikan. Kita nanamnya keburukan, ya begitu juga pasti balasannya keburukan. Tergantung kita, ya silahkan. Tinggal kita pilih. Kita mau hidup pakai cara gimana? Pakai cara yang baik atau yang buruk, silahkan. Kita mau cinta sesuatu, silahkan. Cinta apa aja. Mau itu cinta kebaikan, ya silahkan. Cinta hal-hal yang buruk, silahkan. Kita mau ngerjain apa, silahkan. Yang baik silahkan, yang buruk silahkan. Tapi ingat, kita nanti bakal mati. Semua yang kita cintai, yang kita senengin pasti akan kita tinggalkan. Semua perbuatan kita pasti akan kita terima balasan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kalian berbuat baik itu buat diri kalian, dan jika kalian berbuat buruk itu pun untuk diri kalian.
Udah tuh. Yang paling penting buat kita sekarang, karena kita ini pasti bakal mati, dan kalau kita meninggal itu tempatnya nggak lain cuma dua, kan gitu. Cuma dua ya? Tiga. Tengah-tengah. Ya cuma kan ujung-ujungnya dipindahin juga ke surga gitu. Emang ada tiga, ada surga, ada neraka, di tengah-tengahnya ada batian tuh, yang dihuni sama ashabul a'raf gitu. Sementara pada akhirnya tetap yang di a'raf itu, al-a'raf juga pasti dipindahin sama Allah ke surga juga tetap. Itu hukuman aja di awalnya gitu. Asal ngeliat ke neraka, ya Allah kesian amat, ya alhamdulillah kalau masuk neraka. Masal dia nengok ke surga enak amat, ya. Akhirnya minta kepada Allah, ya Allah. Sehingga pada akhirnya yang di al-a'raf pun dimasukkan ke dalam surga. Makanya tetap yang kita tempatin itu cuma dua pilihan, antara jannah dan nar. Tinggal kita dah mau pilih yang mana. La dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa allati kana qablal mauti yabniha. Tidak ada tempat yang akan ditinggali oleh seseorang setelah kematian kecuali apa yang dia bangunnya sebelum dia meninggal. Kita mau bangun rumah kayak gimana? Kalau pengen bangun rumahnya cakep, ya kerjain kebaikan. Fa'in banaha bi khairin toba maskanuhu. Kalau kita bangunnya dengan baik, maka tempat tinggal kita pun nanti di sono bakal baik. Wa in banaha bi syarrin khaba baniha. Kalau kita bangunnya dengan buruk, ya nanti kita akan nyesel. Tergantung kitanya dah. Silakan. Makanya mumpung masih dikasih waktu oleh Allah, dikasih nikmat hidup oleh Allah, manfaatin. Manfaatin kok. Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Apa yang pertama? Hayataka qabla mautika. Manfaatkan hidupmu sebelum mati. Wasihhataka qabla saqamika. Manfaatkan sehatmu sebelum datang sakit. Wa faraghaka qabla syughlika. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Wa ghinaka qabla faqrika. Manfaatkan waktu kayamu sebelum datang waktu fakirmu. Yang terakhir, wa syababaka qabla haramika. Dan manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Nah, buat kita yang udah pada tua, apalagi kudunya udah jangan sampai ada waktu yang kebuang sia-sia lagi. Ibarat kalau kayak orang, kalau kayak hari kita ini udah mau maghrib udah gitu. Gitu. Suruh mah terbit kok. Ini udah mau buruk, kita udah mau terbenam ini. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Makanya kalau dikasih nikmat sehat oleh Allah sekarang kita manfaatin buat ibadah, untuk berbuat baik sama istri kita, sama anak-anak kita, sama tetangga kita, sama warga di sekitar kita. Manfaatin. Dikasih waktu luang ya kita isi dengan perbuatan baik. Dikasih harta yang kita pakai buat untuk mengerjakan kebaikan. Manfaatin. Kapan lagi? Kan dulu kita juga sering dijelasin bahwa malaikat Israel ngasih 3 tanda sebelum nyabut nyawa kita. Dikasih tanda dulu 3 sama malaikat Israel. Yang pertama dikasih uban. Tanda itu kan. Periksa masing-masing dah. Ubannya udah banyak apa masih?
Yang pertama dikasih uban, pengingat bahwa kita bakal mati. Yang kedua, gigi kita rontok atau atuk, mulai ada copot apa, habis gitu. Kadang-kadang dari depan mengatakan utuh, padahal dari sampingnya udah habis sudah. Gitu. Yang ketiga, badan udah lemah, udah loyo, udah doyong, jalan udah kagak jejeg. Gitu. Itu tanda yang dikasih sama malaikat Israel buat pengingat kita bahwa umur kita nggak lama. Gitu. Makanya udah, apalagi yang ubannya udah penuh satu pala, jangan masih bader aja, ayo buruan gitu. Kita siapin bekal. Ya meskipun kalau masa meninggal apa tadi nggak kudu-kudu yang tua duluan atau yang muda gitu. Dah cukup dulu tuh. Ini bahas mati ini ya. Itu sepi bener saja. Dan pencapaian ada. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk mempersiapkan bekal dalam menghadapi kematian. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.